Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Rifda Nadira Salsabila dari kelas F Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah saya lakukan. Untuk tahap pertama dimulai dari menentukan sasaran pemberdayaan, yang dimana sasaran pemberdayaan saya terdiri dari 3 orang yang merupakan warga masyarakat Kecamatan Bongan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Untuk tahap kedua yakni perumusan atau mengidentifikasi masalah serta potensi yang dimiliki atau yang dialami oleh sasaran pemberdayaan. Kegiatan ini saya lakukan melalui observasi atau pengamatan secara mandiri. Yang ketiga, cross-check terhadap sasaran pemberdayaan, yang dimana apakah hasil observasi saya itu sesuai atau tidak dengan permasalahan yang dialami oleh sasaran pemberdayaan. Nah, untuk tahap ketiga ini dilakukan melalui teknik PRA. Nah, teknik PRA yang saya gunakan adalah SSI atau Semi Structure Interview, yang dimana mewawancarai sasaran menggunakan panduan pertanyaan sistematis sebagai panduan terbuka dan masih dapat berkembang ketika interview itu dilaksanakan. Kemudian didapatkan hasil dari teknik ini bahwa masalah utama atau masalah prioritas dari sasaran pemberdayaan yakni terjadinya kegagalan panen pada penanaman beberapa tanaman hortikultura akibat kurang optimalnya dalam penggunaan teknik budidaya pertanian. Nah, untuk tahap keempat ini yakni implementasi dan pelaksanaan kegiatan melalui program yang telah saya rancang berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan atau dialami oleh sasaran pemberdayaan. Nah, untuk tahap kelima atau tahap terakhir yakni evaluasi kegiatan. Berikut merupakan dokumentasi saya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari penyuluhan hingga praktik pada penanaman melalui polybag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya Rifda Nadira Salsabila sebagai mahasiswa pertanian jurusan agribisnis melakukan penyuluhan terlebih dahulu sebelum praktik pada pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi di sini kan kemarin sudah melakukan interview kalau ada permasalahan dalam gagal panen. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan menanam melalui polybag. Jadi apa sih itu menanam dengan polybag? Nah, jadi polybag di sini merupakan sebuah kegiatan, salah satu kegiatan penghijauan bumi dan menggunakan cara yang mudah untuk membuat lahan pekarangan itu tidak terlihat gersang sehingga di sini juga bisa memanfaatkan lahan kosong. Jadi membuat lahan kosong itu lebih produktif. Kemudian penanaman menggunakan polybag di sini itu juga mudah perawatannya karena polybag di sini kan bisa dipindah-pindahin sehingga dapat melakukan pengontrolan terhadap setiap individu tanaman dalam hal pemeliharaannya. Kemudian manfaat menggunakan polybag itu pertama, polybag itu kan lebih murah, terus tahan lama, terus dia juga dapat pengontrolannya bisa per individu tanaman. Kemudian tidak cepat kotor dan mudah diperoleh pada toko-toko pertanian karena polybag di sini kan lumayan familiar seperti itu. Kemudian untuk tata cara menanam melalui polybag dengan benar. Jadi untuk tata caranya itu pertama mempersiapkan alat dan bahan, kedua mencampurkan tanah dengan pupuk dengan perbandingan 3:1. Pupuknya itu seperti pupuk kompos. Kemudian setelah kita memasukkan tanah dan pupuk kompos tersebut itu kita masukkan ke dalam polybag dan kalau bisa dihindari dari hujan dan sinar matahari selama 1 minggu. Nah, kemudian yang kelima itu ada rendam benih dalam air hangat kurang lebih 4 jam. Jadi benih di sini direndam terlebih dahulu karena fungsinya itu untuk mengetahui mana benih yang bagus dan mana benih yang tidak layak untuk ditanam. Nah, biasanya kalau benih yang bagus itu benihnya itu tidak tenggelam, tidak layak. Kemudian yang keenam itu letakkan benih cabai pada polybag dengan kedalaman kurang lebih 1 cm. Itu untuk yang cabai. Jadi benihnya ini ditanam dengan jarak antar itunya 5 cm.
Kemudian yang ketujuh itu jarak antar biji tadi, dan yang kedelapan kemudian lakukan penyiraman secara rutin setiap pagi dan sore hari, karena kalau misalkan siang itu nanti kan airnya cepat mengering, jadi itu beresiko dalam penanaman. Nah kalau yang tomat itu penyemaiannya disemai seperti biasa seperti itu. Nah mungkin cukup sekian dari penyampaian informasi mengenai penanaman dengan polybag. Di sini saya memperlihatkan sedikit gambaran penanaman dengan polybag melalui video. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tadi dan setelah menonton video, kita akan melakukan praktik menanam melalui polybag. Nah, jadi polybagnya ini ditekuk terlebih dahulu. Terus ini masukin tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kompos dengan perbandingan 3:1 tadi. Nah untuk masukkan tanahnya itu jangan terlalu padat karena nanti akan mempengaruhi drainase dari tanaman itu sendiri. Nah untuk benih tomat itu disemai seperti biasa. Kemudian ditutup, tapi jangan terlalu banyak gitu. Nah untuk cabai sendiri itu diberi lubang sekitar 1 cm dan dengan jarak kurang lebih 7 cm. Setelah saya memberikan contoh penanaman melalui polybag terhadap sasaran pemberdayaan saya, kali ini saya mempersilahkan sasaran saya untuk mencoba sendiri dalam melakukan penanaman melalui polybag, tetap dengan pantauan serta pendampingan saya yang dimana saya di sini sebagai seorang fasilitator. Sekian dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.